Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra a'udzubillahi minasyaitonir rajim syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu adzim. Ya, gimana kabarnya Ibu semua? Sehat, Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang sedang sakit, Bu? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti sehat semua, Bu ya? Alhamdulillah sehat, Tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, insya Allah, Bu, sama-sama kita semoga terus bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kita kesehatan menjelang bulan Ramadan ini ya, Bu ya. Ini luar biasa, Masya Allah. Menjelang bulan Ramadan, Allah kasih kita kesempatan sehat walafiat. Nah, karena tidak semua orang ketika hadir di hadapannya bulan Ramadan masih Allah berikan sehat. Jangankan sehat, mungkin kehidupan pun juga tidak Allah berikan. Nah, jadi ada beberapa sahabat kita, kawan-kawan kita yang menjelang bulan Ramadan ternyata ajalnya sudah sampai ya Bu ya. Ternyata sudah Allah panggil terlebih dahulu. Nah, Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih sehat dan insya Allah kita sama-sama berdoa Ramadan nanti Allah sampaikan kita dan Allah berkahi waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah. Nah, kenapa? Karena dulu pernah ada cerita, Bu. Nah, pernah ada ceritanya ketika zaman Rasulullah Muhammad SAW itu ada dua orang sahabat karib, Bu. Sama-sama sahabat Rasulullah dua-duanya. Nah, jadi keduanya sahabat karib yang satunya itu meninggal terlebih dahulu, Bu. Satunya meninggal terlebih dahulu, yang Nah, yang namanya sahabat Rasulullah tentu luar biasa ya Bu ya pahalanya ya. Masya Allah luar biasa. Nah, jadi ketika sahabatnya ini meninggal, sahabat yang masih hidup tadi mimpi Bu. Nah, mimpi. Jadi mimpi melihat sahabatnya itu di surga. Tapi orang yang belum meninggal ini itu di surga yang lebih bagus, di surga yang lebih tinggi. Nah, dan disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa maksudnya ini gitu kan? Nah, ternyata Rasulullah sampaikan karena engkau lebih banyak bertemu dengan Ramadan atau lebih satu Ramadan dibandingkan dengan sahabatmu yang sudah lebih dahulu meninggal, maka Allah berikan engkau pahala yang jauh lebih besar daripada sahabat yang itu, Bu. Masya Allah luar biasa. Dengan kita bertemu satu Ramadan aja atau bahkan satu hari saja di bulan Ramadan, itu pahalanya sudah sangat 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 berlipat ganda, Bu. Luar biasa, Masya Allah. Bahkan bisa mengalahkan eh, pahala-pahala di luar bulan Ramadan. Nah, jadi amalan-amalan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah istiqomah menjelang bulan Ramadan ya Bu ya, karena khawatirnya malah kita masuk bulan Ramadan tapi belum dengan persiapan sehingga diisi dengan kelalaian atau bahkan kemaksiatan, malah akhirnya dosa kita yang jauh lebih banyak ya Bu ya. Kan itu yang kita sama-sama
beristighfar, sama-sama kita jangan sampai ketika kita masuk Ramadan malah dosa kita lebih banyak daripada yang sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, tentu kita sangat berharap, sangat berdoa bahwa pahala kita yang jauh lebih banyak daripada eh sebelum-sebelumnya. Apalagi ini bulan Ramadan, Masya Allah. Nah, kita sekarang akan menghadapi bulan Ramadan. Dan tentu juga kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam yakni Nabi Allah Muhammad SAW yang melalui perantara beliaulah Islam sampai kepada kita, yang luar biasa ketika terjadinya perang Badar, ketika saat itu kaum muslimin diserang ya Bu, kaum muslimin diserang ketika perang Badar dan ketika bulan Ramadan. Nah, ternyata perang Badar itu pas bulan Ramadan tuh, Bu. Nah, itu Rasulullah saking seriusnya berdoa kepada Allah pada malam perang Badar itu, apa yang beliau doakan, ya Allah, kalau misalkan tidak engkau menangkan pasukan muslimin yang ada di Badar ini, maka siapa lagi yang akan menyebut namamu di alam semesta ini? Nah, jadi memang pada saat itu kaum muslimin kan masih sedikit ya Bu ya, masih sedikit yang masuk Islam pada saat itu dan diserang. Nah, diserang Bu. Jadi kalau misalkan gagal itu kita nggak tahu lah gimana nasibnya sekarang tuh Bu. Nah, dan memang jumlahnya itu sangat-sangat eh apa ya, tidak seimbang ya Bu ya. Nah, sangat-sangat tidak seimbang. Yang pasukan kafirnya itu sampai dengan 1.000 orang, yang pasukan muslimnya hanya 300-an orang, 313 orang. Ah, berarti ibaratnya 1 lawan 3 ya Bu ya. 1 banding 3 nih. Ah, 1 orang harus ngelawan 3 orang gitu. Nah, tapi semalaman suntuk itu Rasulullah berdoa sampai nangis Bu. Ini siapa lagi yang akan menyembahmu ya Allah kalau misalkan kaum muslimin kalah di Badar ini. Karena inilah kaum muslimin itu tinggal kalau misalkan seluruh dunia dikumpulin ya di Badar itu gitu ya Bu ya. Nah, ya di Badar itu kalau misalkan yang di Badar ini hilang, siapa lagi gitu, di mana lagi gitu orang-orang yang akan menyembah Allah. Nah, beliau berdoa semalaman suntuk dan tanpa apa ya, mungkin bisa dibilang tanpa istirahat. Nah, jadi beliau berdoa semalaman suntuk dan alhamdulillah pada hari H perang Badarnya Allah selamatkan, Allah kirimkan jutaan malaikat Bu. Ribuan atau jutaan malaikat ya Bu, jumlah malaikat yang sangat banyak Allah kirimkan di Badar pada saat itu untuk membantu kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Masya Allah luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah melalui perantara beliau ya Bu ya kita bisa mengenal Islam. Nah, sebagai sebaik-baik manusia, sebaik insan yang paling sempurna. Nah, dan beliau pernah bersabda ya Bu ya bahwa kullu bani Adaman khotta'un. Jadi setiap anak cucu Adam tuh pasti punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang beristighfar, orang yang meminta maaf, orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menjelang bulan Ramadan ini, Bu, alangkah baiknya kita sama-sama mempersiapkan diri. Apa aja yang kira-kira masih ada yang salah untuk kita perbaiki agar Ramadan nanti insya Allah kita bisa istiqomah melaksanakannya. Ya, ada nampak layar kami di sana, Bu? Ya, Ustaz. Ah, ya, sudah nampak ya, Bu ya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali, Bu, pertemuan kita di Indonesia Paham Quran dengan tema spesial ya, karena kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi selama beberapa pekan ini menyambut Ramadan, tema kita adalah menuju Ramadan paham Quran. Nah, jadi ketika Ramadan nanti kita bukan hanya khatam Al-Quran, tapi juga khatam paham Al-Quran.
Nah, Masya Allah luar biasa. Jadi boleh Bu kita kita apa ya kalau kita mau buat status atau kita mau kirim di Facebook, kirim di medsos, nah kita buat Ramadan Hatam Paham Quran. Nah, kan luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi orang-orang yang melihat status kita atau melihat postingan kita, oh gimana nih Ramadan bisa khatam dan paham Quran gitu. Jadi insya Allah semoga bisa menjadi perantara kebaikan juga untuk orang yang melihatnya insya Allah. Hari ini tanggal 25 Januari 2025 atau 25 Rojab ya Bu. Nah, Masya Allah pas waktunya tuh sama 25 Rojab 1446 Hijriah. Insya Allah kita coba untuk tadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan istiqomah di dalamnya dan pada hari ini, boleh dilihat di layar, Bu. Ada yang bisa baca, Bu? Ini apa tulisannya? Nah, yang di sebelah kanan ini ada yang bisa baca, Bu? Tulisannya apa ini? Syahrul Syahrul Ramadan. Ramadan. Iya, Syahrul Ramadan. Jadi insya Allah tema pembahasan kita pada hari ini spesial ya, Bu ya. Kita akan membahas mengenai eh, bulan Ramadan. Apa sebenarnya bulan Ramadan itu? Jangan-jangan kita selama ini masih belum bisa mempersiapkan karena belum tahu apa itu bulan Ramadan sebenarnya. Nah, ya, seperti biasa kita sampaikan, insya Allah di Indonesia Paham Quran ini kita akan istiqomah untuk mempelajari harfiahnya. Nah, kita mempelajari secara bertahap harfiah yang ada di dalam Al-Quran itu karena saya yakin ibu semua sudah bisa mengenal huruf hijaiyah, sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, kita juga belajar makhrajnya, tajwidnya. Nah, tapi untuk sampai di paham per kosakatanya mungkin agak sulit ya. Nah, jadi kita coba bertahap, 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 yang insya Allah setelah itu mungkin kita akan lebih mudah untuk mempelajari nahwu sorofnya. Oh ini luar biasa Bu kalau misalkan kita bisa tahu nahwu sorofnya itu beda satu huruf saja itu udah beda arti Bu. Ah, kayak seperti pada pekan lalu kita sampaikan Al-Muzammil, Al-Muddathir. Nah, itu kalau di terjemahan kita baca sama-sama orang yang berselimut. Tapi kalau kita paham lebih mendalam, oh itu ternyata sudah beda artinya. Itu beda satu huruf, itu sudah beda artinya, Masya Allah. Orang yang berselimutnya itu seperti apa? Oh, ternyata kalau Al-Muzammil itu berselimutnya itu lebih dalam lagi. Nah, kalau Al-Mudassir berselimutnya hanya di atas saja. Nah, jadi kalau kita tidur itu selimutnya cuma di atas ya, Bu ya. Nah, itu namanya Al-Mudassir. Tapi kalau Al-Muzammil itu selimutnya sudah sampai atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi full diselimutin. Kayak kayak kupu-kupu yang di dalam kepompong ya Bu ya kayak ulat yang di dalam kepompong. Itu namanya al-muzammil. Apa artinya? Berarti ketika al-muzammil itu eh masalahnya lebih besar Bu. Sampai Rasulullah dikerubungin gitu Bu. Dikerubungin kayak bayi di bedung gitu ya. Jadi berarti masalah ketika al-muzammil itu lebih besar. Berarti ketika Al-Mudaththir itu masalahnya belum besar. Tetap besar masalahnya tapi belum tahu nih karena waktu itu Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, beliau belum tahu gitu kan. Masalahnya apa belum tahu karena hanya masih ketakutan melihat sosok makhluk yang beliau tidak pernah lihat sebelumnya menutupi langit dan bumi. Siapa gitu kan. Jadi beliau pulang ketakutan, diselimutin Al-Mudaththir. Tapi ketika masalahnya semakin berat, beliau ditutupi lebih dalam lagi. Nah, itu Al-Muzammil. Jadi perintah dari Al-Mudaththir itu adalah kum fa'anzir, bangun dan berdakwahlah, berilah peringatan. Tapi kalau misalnya al-muzammil, itu karena sudah berat kali, ternyata perintahnya adalah bangun di sepertiga malam terakhir ya Bu ya. Bangun di malam hari, Masya Allah. Jadi yang selama ini kita berpikir kalau capek atau kalau letih atau kalau pusing tidur ya Bu ya. Ternyata kalau di dalam Al-Quran malah disuruh bangun. Nah, kita tidur dulu, baru kita bangun gitu ya Bu ya. Bukan diisi dengan full tidur, Masya Allah. Ternyata bertentangan dengan pemikiran atau tradisi masyarakat selama ini. Nah,
aduh pusing nih tidurlah gitu kan, oh tidur sampai pagi atau udah karena saking pusingnya akhirnya bangunnya jam 10 gitu ya Bu ya. Apa malas mau bangun gitu ya. Ah, ternyata malah ketika sedang pusing atau masalah sudah semakin berat, semakin sulit, semakin susah, maka bangun di sepertiga malam terakhir. Ngapain? Curhat sama Allah, cerita sama Allah. Nah, Masya Allah luar biasa. Nah, jadi itu kenapa kita perlu pelajari. Oh, ternyata ada makna di baliknya ya, Bu ya. Nah, itu yang kita coba untuk sama-sama belajar bertahap. Tapi karena ini kebaikan, maka bersegera. Nah, kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakuan ya, Bu ya. Nah, tapi kita usahakan kalau bisa cepat, mungkin kita coba lebih cepat lagi untuk kita bisa paham Al-Quran. Nah, kalau bisa 6 bulan, kenapa harus 1 tahun ya, Bu ya? Kalau bisa 3 bulan, kenapa harus 6 bulan? Kalau bisa 1 bulan, kenapa harus 3 bulan gitu ya? Nah, kita bersegera untuk kita bisa paham Al-Quran, insya Allah. Kenapa? Karena dari 2 miliar lebih umat muslim di seluruh dunia itu yang paham Quran kurang dari 25% ya Bu ya. Nah, ini selalu kita sampaikan terus, kurang dari 25% orang yang paham bahasa Al-Quran, paham dengan bahasanya surga. Nah, maka semoga kita di dalam bagian yang kurang dari 25% itu, Bu. Dan bukan hanya kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, akhirnya terus menjalar, nah sampai ke 25%, 50%, 75%, 100%, insya Allah. Nah, kenapa? Karena Islam ini datang dalam keadaan asing, akan kembali asing, tapi akan kembali bangkit juga, Bu. Nah, khilafatina alamin hajjin nubuwah. Kita akan kembali kepada zaman seperti zamannya Rasulullah. Nah, gimana damainya Rasulullah, zamannya Rasulullah pada saat itu, insya Allah kita akan kembali juga ke zaman Rasulullah itu, Bu. Nah, bagaimana damainya, bagaimana adilnya, bagaimana sejahteranya, kita akan kembali ke situ. Nah, tapi sekarang ini kita masih asing ya, Bu ya. Sekarang kita masih asing, tapi kita turut andil untuk mempersiapkan Islam itu bangkit kembali. Nah, kita bukan hanya melihat, tapi kita ikut turut andil, walaupun hanya 0,00001% bagian kita, atau bahkan kurang dari itu, tapi kita ikut andil di dalam mempersiapkan generasi Islam yang akan bangkit itu, insya Allah. Oke, baik Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Bu. Nah, boleh sama-sama kita jawab. Sudah benarkah kita mendefinisikan Ramadan selama ini? Nah, boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing ya, Bu ya. Kalau misalkan kita mendengar kata Ramadan, apa yang sebenarnya kita definisikan? Apa yang sebenarnya kita pikirkan? Nah, boleh coba dibuka mikrofonnya, Bu. Kalau misalkan Ibu dengar kata Ramadan, apa yang pertama kali terbayang, Bu? Kalau Puas ya, bulan Bu. penuh berkah, Ustaz. Tadi ada puasa ya, Bu ya. Kemudian bulan penuh berkah. Apa lagi, Bu, kalau kita dengar kata Ramadan? Puasa, Pengampunan, ya, Bu. bulan penuh ampunan. Bulan penuh ampunan. Iya, baik, Masya Allah. uh, Ramadan itu kan identiknya dengan bulannya Al-Quran, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kebaikan. eh apa makan-makan itu ya, Bu ya. Makan-makan atau kumpul keluarga, atau yang paling hampir semua orang jawab, apa yang mereka terbayang kalau mendengar kata Ramadan? Puasa. Setuju ya, Bu ya? Yes, Ustaz. Ya, jadi syahrul Ramadan, syahrul siam, bulan Ramadan bulannya puasa. Sebenarnya puasa atau saum itu, siam itu apa artinya? Nah, coba sekarang kita lihat di dalam Al-Quran ya, Bu ya. Apakah, oh kalau puasa berarti saya nggak makan, saya nggak minum. Tapi kalau di dalam Al-Quran apa sebenarnya puasa itu? Nah, kita buka Quran surah Maryam ayat 26 nih, Bu. Jadi
eh, Maryam saat itu sedang berpuasa kata beliau. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Ar-Rahman kepada Allah berpuasa sauma. Falan ukallimal yauma insiya. Di sini Bu kita garis bawahi. Di sini ada kata saum, saum ini berpuasa ya Bu ya. Saum berpuasa. Tapi berpuasa itu apa? Apa nggak makan, nggak minum aja atau gimana? Ternyata Maryam itu berpuasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, Bu. Tapi ternyata di sini artinya adalah beliau tidak berbicara. Nah, aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, jadi konteksnya pada saat itu, Bu, eh, tidak mau berbicara, tidak mau mencari masalah dengan masyarakat. Nah, intinya seperti itulah, Bu. Jadi karena beliau mendapatkan ujian yang sangat-sangat berat, eh, hamil dalam keadaan tidak bersuami, kemudian lahir seorang anak yang masyarakat sampai mencibir ya Bu, itu siapa itu suaminya, siapa itu bapak anaknya itu gitu kan, tiba-tiba hamil gitu kan. Ah, Akhwat-akhwat sekarang malah mau coba-coba pula ya Bu ya. Hamil tanpa suami ya, nauzubillah min dzalik ya. Kalau sekarang beda cerita ya Bu ya. Kalau pada saat itu Maryam ini memang betul-betul seorang yang sangat-sangat mulia, Bu. Sangat-sangat suci. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, ada 4 perempuan surga, Bu. Ada 4 perempuan sempurna. Yang memang perempuan lain tidak ada yang bisa sama dengan 4 perempuan ini, Bu. Siapa itu? Yang pertama, Asiyah, istri Firaun, Bu. Nah, bukan Aisyah ya Bu ya, Asiyah istri Firaun. Nah, kemudian yang kedua Maryam binti Imran. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah. Yang kemudian yang keempat Fatimah binti Muhammad SAW. Nah, jadi anak Rasulullah. Nah, 4 perempuan itu tidak ada yang bisa menandingi, Bu. Itu berempatnya yang benar-benar luar biasa, Masya Allah. Jadi salah satunya tuh Maryam ya Bu ya, yang kesabarannya benar-benar diuji. Jadi waktu itu dicibir dengan segala macam apalah kata masyarakat gitu ya. Nah, jadi beliau bernazar, aku tidak akan membalas omongan mereka apapun itu. Nah, Falan ukallimal yauma insi, aku tidak akan berbicara dengan mereka. Nah, itu sauma, saum berpuasa. Oh, ternyata berpuasanya bukan tidak makan tidak minum ya Bu ya, tidak berbicara. Sekarang ada nggak Bu kita lihat aku lagi puasa gitu kan, tapi masih ngomong yang kotor-kotor, masih gosip ya Bu ya, masih ngomongin dengan tetangganya, ngomongin keburukan-keburukan tetangga, ngomongin keburukan-keburukan orang. Tapi katanya puasa, tapi kok seperti itu? Jadi kita sekarang tahu ya Bu ya, kita sekarang terbuka pikirannya. Puasa itu ternyata bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga tidak berbicara yang buruk-buruk. Nah, sebagaimana Maryam. Jadi saum atau siam gitu ya Bu ya. Itu artinya menahan diri ya Bu ya. Menahan diri dari syahwat makan, menahan diri dari syahwat minum, menahan diri dari syahwat yang buruk-buruk, menahan diri dari syahwat suami istri dan lain sebagainya. Nah, bahkan eh, Rasulullah itu kan ketika ketika bulan Ramadan itu kan mengencangkan sarungnya Bu ya. Kan ada hadisnya Bu ya, kita sering dengar hadisnya. Rasulullah itu ketika bulan Ramadan kan mengencangkan sarungnya. Dan makin ke belakang, itu sarungnya makin kenceng ya Bu ya. Jadi makin 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu Rasulullah makin kencang sarungnya. Dalam artian, ternyata semakin ke belakang hari-hari akhir Ramadan, ternyata grafik menahan dirinya Rasulullah itu semakin tinggi. Nah, jadi semakin akhir ternyata grafik menahan diri Rasulullah itu semakin tinggi. Kalau kita lihat dengan kondisi masyarakat sekarang, Bu, semakin akhir Ramadan itu semakin bagus atau semakin rendah, Bu? Nah, ini Makin semakin rendah.
semakin maju atau semakin mundur, Bu? Saf sholatnya. Mundur, mundur, semakin mundur. Kalau saf Maksudnya sholat, semakin maju soft sholatnya. saf sholatnya semakin maju ya, Bu ya. Tapi kalau ibadahnya yang menjadi tradisi kita malah semakin mundur ya, Bu ya. Nah, jadi ternyata kok bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi ketika bulan Ramadan itu ya, Bu ya. Nah, tapi kalau misalkan saf di mall makin maju atau makin mundur tuh, Bu? Maju. Maju ya, Bu Yang ya. Semakin semakin banyak ya di mall ya, Masya Allah. Nah, jadi ternyata Rasulullah malah semakin akhir bulan Ramadan malah semakin mengencangkan sarungnya Bu ya. Dalam artian di sini memang beliau tidak mendekati istri beliau. Artinya memang fokus beribadahnya itu lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kita artikan itu adalah menahan diri dari segala hal tadi, itu berarti grafik menahan diri dari makan, dari minum, dari ngomong yang buruk-buruk, dari bermaksiat itu grafiknya itu eh, menahannya itu semakin tinggi. Nah, itu dia. Oke, baik. Kemudian Ibu, apakah kita gembira dengan hadirnya bulan Ramadan? Kira-kira gembira nggak, Bu? Ya Allah gembira, Tat. gembira. Insya Allah Gembira. gembira. Ada yang merasa, aduh Ustaz, Ramadan, aduh berat nih, saya mau makan banyak, saya mau apa segala macam. Ada yang merasa seperti itu, Bu? Insya Allah enggak ya Bu ya. Kita sangat-sangat gembira. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat ternyata kadar keimanan kita Bu, itu bisa dilihat dengan kegembiraan kita menjelang hadirnya bulan Ramadan. Kalau misalkan makin gembira kita Bu, makin senang kita dengan hadirnya bulan Ramadan, itu menunjukkan kadar keimanan kita yang juga sebenarnya insya Allah itu tinggi Bu. Tapi kalau misalkan ternyata rendah, kita tidak gembira, oh itu ternyata itu menunjukkan kadar keimanan kita juga di level yang belum diharapkan. Nah, kenapa? Silakan lihat di sini, Bu. Jadi, eh, para ulama salafus soleh kita, para ulama dulu kita itu setelah bulan Ramadan, itu selama 6 bulan setelahnya, itu mereka berdoa, Bu. Mereka berdoa agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. Dan 6 bulan menjelang bulan Ramadan, nah, nih Bu ya. Nah, jadi selama 6 bulan menjelang bulan Ramadan, nah itu mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, Bu. Saking inginnya bertemu dengan Ramadan, Bu. Masya Allah. Jadi dibagi 6 bulan itu berdoa biar amalannya diterima. Ketika Ramadan, 6 bulan itu berdoa agar sampai di bulan Ramadan, Bu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ternyata persiapannya bukan 1 bulan sebelumnya ya, Bu ya, tapi 6 bulan sebelumnya sudah persiapan untuk Ramadan. Nah, Masya Allah. Dan, nah, kita perkuat lagi, Bu, dengan hadis. Wah, ini gede, gede kali tulisannya. Nah, qad ja'akum Ramadan. Nah, jadi di dalam hadis Rasulullah sampaikan bahwa telah hadir bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. eh, Kalau misalkan kita gembira dengan hadirnya bulan Ramadan ini, Bu, dengan hadirnya bulan yang dibuka pintu surga, ditutup pintu jahim, pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Nah, dan di dalamnya itu ada malam yang jauh lebih baik daripada 1.000 bulan ya Bu ya. Dan di akhir inilah kuncinya nih Bu. Nah, barang siapa yang diharamkan dari melakukan kebaikan pada bulan itu atau melakukan kebaikan pada malam itu, maka sungguh dia telah diharamkan dari semua kebaikan, Bu. Nah, jadi kalau misalkan datang bulan Ramadan, itu kita harus gembira ternyata ya, Bu ya. Bahkan kalau kita dengar kata ulama-ulama kita,
itu bahkan kalau kita gembira itu diharamkan kita masuk neraka. Nah, tapi itu bukan hadis ya Bu, itu bukan hadis ya, itu perkataan-perkataan ulama. Nah, jadi kalau misalkan kita diharamkan dari suatu kebaikan, dari senangnya senang datangnya bulan Ramadan, atau kita diharamkan dari kebaikan apa nih, Lailatul Qadar, itu sebenarnya bukan kebetulan Bu. Jadi jangan bilang kebetulan lah Ustadz, saya nggak dapat kebaikan di bulan Ramadan. Kebetulan lah Ustadz, saya nggak dapat Lailatul Qadar. Itu bukan kebetulan Bu. Itu bukan kebetulan. Ada yang salah sebenarnya di situ Bu. Ini yang sangat bahaya. Nah ini Bu, kita lihat di sini. Siapa yang dihalangi dari kebaikan, maka sungguh ia telah terhalangi. Ini kita lihat di ini ya Bu ya. Bahkan di hadis yang lain itu disampaikan kalau misalkan hadir apa nih namanya Lailatul Qadar ya Bu ya, hadir Lailatul Qadar, lalu kita berlalai-lalai di malam Lailatul Qadar itu, kita tidak mendapatkan kebaikan dari situ, kita terhalang dari kebaikan di malam Lailatul Qadar itu, maka sungguh ia telah terhalang dari semua kebaikan. Nah, dan itu bukan kebetulan, Bu. Ternyata bukan kebetulan. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah terhalang dari semua kebaikan, berarti ada yang salah dengan kita nih. Nah, apa yang sebenarnya perlu kita perbaiki nih? Bahkan pernah dengar Ustadz Budi Ashari ya, Bu ya? Itu guru sejarah kita, ulama Ustadz kondang nasional juga. Beliau ahli sejarah. Bahkan beliau itu, Bu, kalau misalkan sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan ya Bu ya. Apa yang beliau lakukan Bu? Kalau misalkan sudah terbit matahari, beliau ambil HP nih Bu. Beliau ambil HP, itu difoto Bu. Matahari terbit difoto. Nah, matahari terbit itu difoto di ketinggian yang sama ya Bu ya. Jadi di ketinggian yang sama itu selama 10 hari difoto terus Bu. Nah, di foto hari ke-21, 22 sampai ke hari ke-30. 10 hari itu di foto matahari terbit ya, Bu. Nah, untuk apa? Setelah selesai 10 hari itu, Bu, itu beliau lihat, Bu. Beliau lihat fotonya. Beliau lihat fotonya di situ karena kan ternyata Lailatul Qadar itu bisa dilihat tanda-tandanya, Bu. Nah, kalau misalkan Lailatul Qadar itu para malaikat semuanya turun ke langit dunia sehingga menutupi sinar matahari, Bu. Menutupi sinar matahari, jadi matahari itu tidak terlalu terang, Bu. Dan beliau lihat fotonya, ah, bulan Ramadan, Lailatul Qadarnya di sini ternyata. Nah, bisa ketahuan tuh, Bu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sudah terhalang dari kebaikan, itu bukan kebetulan ya Bu ya. Ternyata kita bisa merencanakannya. Nah, kita bisa merencanakan untuk mendapatkan kebaikan itu. Nah, seperti Ustadz Budi Asari tadi ya Bu ya, di foto. Oh, ini Lailatul Qadarnya di sini nih. Nah, tapi setiap harinya dikejar juga. Nah, setiap harinya kita tetap melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya setiap malam itu. Nah, akhirnya kita bisa tahu ya Bu ya. Oh, Lailatul Qadar di sini alhamdulillah pada hari itu, pada malam itu saya melaksanakan kebaikan dengan sangat baik. Alhamdulillah, berarti Allah izinkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau misalkan ada eh, hal yang membuat kita terhalang dari kebaikan, nah itu bukan kebetulan, kita perlu untuk introspeksi diri. Nah, maka dari itu eh, tadi kita sampaikan kadar keimanan kita itu diukur dari seberapa gembira kita untuk eh, menyambut bulan Ramadan. Karena kalau misalkan kita gembira, insya Allah, Pak. Kalau misalkan kita gembira, kita masuk ke dalam orang-orang yang beriman, Pak. Kenapa? Karena ternyata ayat tentang Ramadan itu dimulai dari kata iman ya, Bu ya. Ayat tentang puasa itu dimulai dari kata iman. Kita sering dengar Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Setiap menjelang bulan Ramadan kita sering dengar di mana-mana, di TV, di pengajian, di radio dan segala macamnya. Ya, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum agar kamu bertakwa. Nah, agar kamu bertakwa, kata kuncinya itu ya Bu ya, luar biasa Masya Allah. Nah, ternyata kita berpuasa, kita menahan diri itu agar bertakwa, agar
takwa, takut kepada Allah. Nah, takut itu bukan kita semakin jauh ya Bu ya. Kalau takut, misalkan ya, saya takut lah Ustadz lewat situ gitu kan, ada khawatir ada begal. Nah, berarti kita jauhi ya Bu ya. Tapi kalau kita takut sama Allah, kita semakin dekat dengannya. Masya Allah luar biasa. Itulah kenapa hukum makhluk dengan hukum Rob itu tidak bisa disatukan ya Bu ya. Nah, berbeda. Nah, kita semakin takut dengan Allah, kita semakin dekat dengan Allah. Salah satu untuk kita dekat dengan Allah adalah berpuasa, adalah siam. Nah, oke. Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalangi dari meraih malam kebaikan. Tidak ada yang terhalangi dari Lailatul Qadar itu kecuali orang yang memang terhalangi dari kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, persis dengan yang tadi kita sampaikan ya Bu ya. Kalau misalkan kita terhalangi dari bulan Ramadan, kita terhalangi dari malam Lailatul Qadar, kita tidak melakukan kebaikan di dalamnya, kita sudah terhalangi dari semua kebaikan. Dan kalau misalnya kita sudah terhalangi, maka kita memang dihalangi sebenarnya. Berarti ada yang salah sebenarnya dari kita tuh, Bu. Nah, ada yang salah dari kita, maka perlu kita eh, perbaiki, perlu kita evaluasi kira-kira apa yang salah sebenarnya. Nah, oke, kita lanjut di ayat selanjutnya ya, Bu ya. Jadi fokus kita pada pagi hari ini memang kita membahas mengenai Ramadan itu apa sebenarnya, Bu ya. Nah, ayat 184 ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safaran fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, kita baca artinya di samping. Ayyaman ma'dudat. Nah, jadi berpuasa di beberapa hari yang ditentukan, yakni beberapa hari di bulan Ramadan itu. Nah, jadi selama bulan Ramadan itu kita berpuasa. Nah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan dan tidak bisa puasa, nah, maka dia ganti eh, di hari-hari yang lain. Ayyamin ukhra, di hari yang lainnya dia tidak bisa berpuasa tadi. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat menjalankannya maka membayar fidyah gantinya ya Bu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengganti di hari yang lain, maka kita bayar fidyah tadi ya Bu ya. Nah, ini sudah pembahasan fikih berarti ya Bu ya. Nah, kita bayar fidyah, kita memberi makan seorang miskin. Nah, tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, kalau misalkan kita bisa berpuasa, kita ganti, kita puasa dulu, Bu. Kalau misalnya kita nggak bisa, kita ganti di hari yang lain. Kita nggak bisa juga, kita bayar fidyah. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Nah, pekan sebelumnya kita pernah bahas ya Bu ya. Kata Ramadan itu di Al-Quran diulang sebanyak berapa kali Bu? Nah, coba kita cari di Al-Quran ya Bu ya. Ramadan diulang sebanyak berapa kali? Satu. 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 Yakni di ayat apa Bu? Di ayat ini ya Bu ya. Al-Baqarah ini. Iya, Al-Baqarah ayat 185. Nah, Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu berbicara tentang apa Ustadz? Nah, kita lihat lagi Bu. Unzila fihil Quran. Ternyata kalau kita sudah bicara Ramadan, maka kita bicara Al-Quran. Nah, maka bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Eh, Syahrul Quran. Nah, untuk apa Al-Quran itu? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk petunjuk. Jadi kalau misalkan ada orang yang mereka bingung selama ini mau nyari petunjuk,
itulah di dalam Al-Qur'an itu. Nah, dan ketika Ramadan inilah kebaikan semuanya terbuka. Nah, silakan kita cari petunjuk itu dengan sebanyak-banyaknya. Wabayinat dan penjelasan-penjelasan, wal furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nah, maka ketika bulan Ramadan, maka mulai kita bedakan nih, Bu. Nah, sebenarnya bukan memulai ya, tapi kalau misalnya kita memang belum memulai, maka kita mulai, Bu. Oh, ini baik, ini buruk. Nah, maka kita pisahkan nih, Bu. Yang baik kita kerjakan, yang buruk kita tinggalkan. Nah, jangan sampai kita satukan antara yang baik dan yang buruk ya, Bu ya. Itu na'udzubillah min zalik. Itu tidak akan pernah tercatatkan, tidak akan pernah ada itu. Kok sampai bergabung antara yang baik dan yang buruk tadi. Nah, karena waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Nah, kalau misalkan sudah datang yang baik, kebenaran itu sudah datang, maka yang batil itu akan tinggal. Yang batil itu akan menghilang. Itulah sifat hati itu, Bu. Hati itu kan atau kolbu. Kolbu itu kan artinya kan yang mudah berbolak-balik ya, Bu ya. Jadi dia hanya bisa menerima satu hal saja, Bu. Kalau misalkan dia menerima kebaikan, maka keburukan tadi akan hilang. Tapi kalau misalkan kita tidak mengisi dengan kebaikan, maka keburukan yang akan muncul. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya kepada kita ya, Bu ya, itu kok jilbabnya panjang tapi kok kayak gitu ya. Itu kok ustadz tapi kok kayak gitu, itu kok ustazah tapi kok kayak gitu kan. Nah, karena pada saat dia melakukan keburukan itu ya, Bu ya, berarti saat itu imannya sedang ditarik. Jadi bukan berarti oh itu ustadznya beriman tapi kok dia melakukan kejahatan, oh berarti nggak usah beriman dong gitu. Kan saya bisa melakukan kebaikan juga tanpa harus beriman. Ini apa mindset yang apa ya, menyesatkan ya, Bu ya. Itu yang sangat berbahaya. Nah, dia memang beriman, agama itu menuntunnya. Tapi ada syahwat. Setiap orang tuh ada hawa nafsu. Yang pada saat dia melakukan keburukan itu, artinya dia sedang dikendalikan oleh hawa nafsunya, bukan oleh imannya, karena imannya sedang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau misalkan sedang terisi oleh kebaikan, maka keburukan tadi akan pergi ya, Bu ya. Tapi kalau sedang terisi oleh keburukan, maka kebaikan akan pergi. Nah, inilah kita pentingnya untuk memperbanyak istighfar. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi kalau misalkan ada yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Diulang lagi, Bu. Kalau misalkan ada yang sakit, ada yang bepergian, ada yang safar, maka boleh diganti di hari yang lain. Dan kata kuncinya nih, Bu, luar biasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan. Jadi Allah ingin kebaikan untuk kita, bukan ingin kesulitan untuk kita. Ini ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan kita selama ini melihat syariat-syariat Allah, itu ternyata semuanya untuk mempermudah kita, bukan untuk mempersulit kita, Bu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, dan memang faktanya seperti itu, Bu. Coba kalau misalkan Ibu boleh jawab, kalau kita baca sejarah dari mulai awal sampai dengan saat ini, dari mulai awal sejarah dunia ini, atau bahkan dari awal eh, para nabi itu menerima Islam, atau dari Rasulullah menerima Islam sampai dengan saat ini, ketika suatu bangsa, ketika suatu negara itu menerapkan sistem Islam dengan sempurna, itu dalam sejarahnya, Bu, dalam faktanya itu sangat-sangat sedikit yang merasa terbebani, yang merasa terzolimi, Bu. Nah, ternyata dengan kita menerapkan syariat Islam bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan dalam bangsa, dalam suatu negara, itu kezolimannya itu sangat-sangat sedikit, Bu. Nah, kalau memang benar kita menjalankan syariat Islam itu dengan sangat-sangat baik. Ternyata kezaliman itu sangat dikit. Karena memang pada faktanya seperti itu ketika Rasulullah menjadi pimpinan politik, pimpinan agama, pimpinan dalam segala hal lah ya di Madinah, itu
kaum-kaum di luar Muslim tetap diperbolehkan hidup tanpa ada paksaan untuk memeluk Islam. Nah, ketika Rasulullah melakukan Fathu Mekah, ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah sampai di depan Mekah, di depan Ka'bah, dan beliau naik ke atas Ka'bah, beliau berpidato, tidak ada satupun yang dibunuh pada saat itu, Bu. Nah, padahal kalau misalkan kita sudah menaklukkan suatu kota nih, kan beliau tinggal bilang yang nggak mau masuk Islam saya bunuh gitu kan, akan tinggal seperti itu ya, Bu ya, karena sudah ditaklukkan kotanya. Nah, sudah ditaklukkan. Nah, dan memang sejarahnya itu kalau misalkan eh, ada perang-perang yang lain, misalkan perang salib atau perang apapun itu. Nah, ketika suatu kota sudah ditaklukkan oleh pasukan itu, maka akan dibantai habis-habisan. Kalau misalkan kita dengar cerita ketika Spanyol, ketika Eropa waktu itu Islam sempat berkuasa di situ, dan ketika dikuasai kembali oleh eh, kerajaan Kristen, maka dipaksa untuk siapa yang tidak mau murtad, maka dibakar atau diusir dari situ. Nah, sampai seperti itu, Bu. Ya Allah, gitu kan. Nah, tapi sejarahnya ketika syariat Islam yang berkuasa, maka tidak ada yang terzolimi. Nah, tidak ada paksaan. Nah, luar biasa, Masya Allah. Jadi Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Oke, baik. Ah, kemudian dalam suatu hadis Rasulullah sampaikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, Bu ya. Nah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an yang berisi syariat Islam tadi itu, Bu, itu bisa mengangkat derajat suatu kaum dan bisa merendahkan kaum yang lain. Nah, sekarang kita mau pilih, kita ingin diangkat derajatnya oleh Al-Quran menjadi hujah untuk kita, atau kita ingin direndahkan menjadi hujah atas kita. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya ya, Bu, ya, kalau misalkan Al-Quran sudah menjadi hujah atas kita, bukan menjadi hujah untuk kita. Nah, kemudian wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, ternyata ayat tentang Ramadan itu juga ada ayat tentang bahwa apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Fa inni qarib. Nah, dan aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku, eh, maka hendaklah dia berdoa kepadaku, memenuhi perintahku, beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk. Nah, luar biasa, Masya Allah, Bu. Nah, dan sahabat, ada seorang sahabat, Bu, namanya Anas bin Malik, gitu, ketika bulan Ramadan, Bu, itu kalau misalkan menjelang buka puasa, itu anak cucunya, Bu, itu lebih kurang ada 100 orang ya, Bu ya. 100 orang anak cucunya itu dikumpulkan, Bu, dalam satu rumah. Itu tradisinya Anas bin Malik ini, itu beliau berdoa, anak cucunya semuanya mengaminkan, Bu. Nah, itu tradisi menjelang buka puasa, Bu. Masya Allah. Jadi menjelang buka puasa itu setiap hari dilakukan itu sama Anas bin Malik. Nah, jadi doa menjelang buka puasa itu adalah salah satu doa mustajab ya, Bu ya. Dan bukan hanya menjelang buka puasa, tapi ketika sahur, Bu. Ketika sahur, sepertiga malam terakhir, Allah langsung turun ke langit dunia. Itu pengibaratannya. Allah langsung turun ke langit dunia, artinya Allah sangat dekat dengan kita, Bu, mendengarkan doa-doa kita. Artinya ketika dua waktu tadi ya, Bu ya, waktu apa saja itu, Bu? Yakni ketika menjelang buka puasa dan ketika sahur ya, Bu ya. Nah, tapi pertanyaannya, Bu, ketika menjelang buka puasa, ketika menjelang sahur, acara di TV bagus-bagus nggak, Bu? Kalau misalkan mau buka puasa, pas lagi sahur, acara di TV bagus-bagus nggak, Bu? Nggak pernah nonton TV. Iya. Oh, Nggak nggak pernah pernah. lihat TV, Tat. Oh, nggak pernah, Bu. Tidak pernah. Iya, betul. Iya, iya, iya. Atau mungkin ada ibu yang lain kalau misalkan
eh, ada lihat di TV ya Bu ya. Ah, itu ketika sahur, ketika menjelang buka puasa, acara di TV bagus-bagus nggak Bu? Bagus-bagus infonya. Bagus-bagus ya Bu ya. Ah, Dulu ada pernah lihat juga, Tat, waktu dulu. iya betul dulu pas lagi kita apa ya masih zaman-zamannya TV sering ya Bu ya. Ya, Nah, alhamdulillah sekarang TV juga udah mulai jarang. Nah, dan ternyata disitulah godaannya Bu. Wah, ternyata menjelang buka puasa, menjelang sahur udah mau selesai itu, oh itu doa-doanya lagi mustajab-mustajabnya. Waduh, anak-anak kita lagi apa ya, lagi terbuai dengan TV itu, Bu. Atau lagi terbuai dengan HP atau segala macamnya lah ya. Nah, disinilah cobaannya, Bu. Ternyata semakin berat cobaannya, semakin banyak hikmahnya, semakin banyak apa ya, balasannya. Nah, jadi eh, karena kita sekarang sudah tahu ya, baik karena kita sekarang sudah tahu, oh ternyata menjelang buka puasa dan menjelang sahur itu mau selesai atau waktu imsak lah kalau kita sekarang apa ya lihat di kalender-kalender ya, Bu ya. Ah, walaupun waktu imsak itu sebenarnya juga diciptakan oleh kita, oleh ulama-ulama Indonesia biar apa ya, biar kita bisa siap-siap. Oh ini udah mau azan gitu ya. Sebenarnya tidak ada waktu imsak itu sebenarnya tidak ada ya. Tapi ya nggak apa-apa kita ambil hikmahnya. Oh, ini berarti sudah mau dekat azan nih. Ah, sudah mau dekat azan subuh atau sudah mau dekat buka puasa, sudah mau dekat azan maghrib. Ah, kita doa bareng-bareng tuh, Bu. Kita doa bareng-bareng dengan anak kita, dengan suami kita, dengan sekeluarga kita doa bareng-bareng, Bu. Nah, apa doa suami, apa doa istri, apa doa bapak, apa doa ibu, apa doa anak kita. Ah, sama-sama kita aminkan di situ, Bu. Nah, kalau misalkan tradisi saya dengan istri ya, Bu ya, itu ketika Jumat sore, Bu. Nah, jadi Jumat sore itu, Jumat itu kami sudah was-was tuh, Bu. Jumat itu kami sudah was-was dan ketika sudah sore menjelang maghrib, nah itu kami ngumpul dulu sebentar, Bu. Kami ngumpul dulu sebentar. eh saya mau doa apa? Nah, istri mau doa apa? Nah, kita sama-sama aminkan. Nah, mungkin ada yang selama ini mungkin kita salah, kita istighfar sama Allah bareng-bareng. Kalau misalkan ada yang selama ini kita benar, kita sama-sama istiqomahkan bareng-bareng. Itu sama-sama kita doa di Jumat sore tadi, Bu. Nah, ini karena Ramadan bukan hanya Jumat sore, tapi setiap hari sore. Menjelang buka puasa dan ketika menjelang azan subuh tadi ya Bu ya, di waktu imsak tadi. Nah, Masya Allah. Oke, kemudian di ayat terakhir penjelasan bulan Ramadan ini, Bu. Nah, jadi bulan Ramadan itu penjelasannya mengenai puasa di ayat 183, lanjut 184, 85, 86 sampai 87 ini ya. Nah, 87 iya sebelah kanan. Nah, ini udah masuk halaman baru ya, Bu ya, sebelah kanan paling atas. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Nah, kita potong dulu sampai di sini. Nah, ini ayatnya belum selesai ya, Bu ya. Nah, tadi bulan Ramadan bicara tentang puasa. Bulan Ramadan juga bicara tentang Al-Quran. Bulan Ramadan juga bicara tentang doa. Bulan Ramadan bicara tentang apa lagi? Ramadan bicara tentang keluarga. Tentang apa, Bu? Keluarga. Masya Allah, ternyata bulan Ramadan adalah bulannya keluarga. Jadi tidak salah, Bu, kalau misalkan ketika ketika Ramadan kumpul keluarga. Nah, karena bulan Ramadan itu adalah bulannya keluarga. Nah, dalam artian di sini misalkan kita lebih detailkan lagi suami istri. Nah, di suami istri ada ternyata ayat khususnya di bulan Ramadan itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, istri adalah pakaian bagi suami, suami adalah pakaian bagi istri. Nah, jadi kalau misalkan pakaian itu kan menutupi ya, Bu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada aib suami itu dibuat status, disebarkan atau ditutup, Bu? Nah, sama, berarti Bapak juga seperti itu ya. Kalau misalkan ada aib istri, kita sebarkan atau kita tutup. Nah, karena pakaian, berarti pakaian itu kan tidak ingin menampakkan auratnya ya, Bu ya. Nah, maka karena kita pakaian, karena kita menutupi aib-aib suami, aib-aib istri, maka kita jaga dengan seerat-eratnya.
Nah, kemudian lanjut lagi masih di ayat yang sama, ayat 187. Nah, Ramadan masih berbicara mengenai keluarga. Ah, fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah, maka dari itu pada malam hari bulan Ramadan kamu boleh melakukan hubungan suami istri dan wabtaghu ma kataballahu lakum. Ternyata pada malam bulan Ramadan itu, Bu, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Nah, dan kata para ulama tafsir di sini, Bu, apa yang telah Allah tetapkan itu apa sebenarnya? Para ulama tafsir condong atau berat maknanya kepada anak. Nah, apa Bu? Anak. Nah, ternyata pada malam malam bulan Ramadan ternyata disunahkan juga kita untuk mencari apa yang telah Allah tetapkan itu, ah, eh, berbicara bahkan mengenai bukan hanya suami istri tapi juga mengenai anak ya Bu ya. Masya Allah luar biasa. Nah, ketika bulan Ramadan. Nah, jadi sekarang kita tahu ya Bu ya, apa saja sunnah-sunnah atau ketetapan-ketetapan di bulan Ramadan itu berbicara tentang apa saja. Nah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, makan minumlah kamu sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Nah, ini ada cerita lucu nih, Bu. Ini ada cerita lucu. Jadi, pada saat itu ada sahabat yang ketika mendengarkan ayat ini disampaikan kepada sahabat ini, jadi beliau mengambil benang putih dan diambil benang hitam itu ditaruh di bawah bantal, Bu. Jadi sebelum tidur ditaruh di bawah bantal sama sahabat ini, Bu. Nah, itu ketika eh sudah eh, apa nih sudah mau masuk waktu subuh. Nah, itu kan kalau sekarang kan ada alarm ya, Bu ya. Sekarang ada jadwal waktu sholat ya, kita bisa tahu oh ini sudah masuk waktu subuh gitu kan. Nah, tapi kalau zaman dulu kan nggak ada jam ya, Bu ya, nggak ada alarm ya. Nah, jadi sahabat ini ngambil benang hitam, ngambil benang putih ditaruh di bawah bantal. Ah, terus pas sudah mau dekat waktu subuh, dia lihat, Bu. Nah, dia lihat apa diambil tadi benangnya itu, dipegang sama dia, dilihat kok sama aja, sama-sama gelap dua-dua warnanya nggak nampak gitu ya. Kan apa gelap ya Bu ya, masih 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 subuh kan, gelap dua-duanya gitu kan. Ditanyakan ke Rasulullah, Bu. Ditanyakan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya udah ambil benang putih, saya udah ambil benang hitam, kok masih nggak nampak gitu. Nah, ternyata kata Rasulullah maksudnya adalah terang dan gelapnya fajar. Kan minal fajar. Nah, jadi ketika sudah terbit waktu fajar, sudah terang, maksudnya sudah putih, fajar itu sudah menyingsing, maka jangan jangan makan lagi, maka berpuasa, bukan bukan beneran benang gitu ya, Bu ya. Nah, jadi Masya Allah, saking luar biasanya para sahabat itu kalau misalkan baca Al-Quran, mendengarkan hadis, itu antusiasnya luar biasa ya, Bu ya. Oh, ada benang hitam, benang putih diambil. Wah, itu antusiasnya luar biasa, Bu. Nah, tapi dijelaskan oleh Rasulullah, oh ternyata maksudnya seperti ini. Nah, tapi hikmahnya itu tadi, Bu. Antusiasnya itu sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Nah, ini dia artinya, Bu ya. Nah, jadi kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Tsumma atimmus shiyama ilal lail wala tubasyiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang beriktikaf, berarti tadi ya Bu ya, kalau bahasanya Rasulullah itu adalah mengencangkan sarung. Nah, ini bagi suami mengencangkan sarung. Nah, jadi semakin akhir bulan Ramadan itu malah semakin eh semakin kencang sarungnya. Nah, bukannya semakin lebar ya, malah di awal-awal itu yang boleh. Di awal-awal itu yang mungkin kita masih biasa. Bahkan kalau misalkan di Arab Saudi ya, Bu ya, di Mekah Madinah itu kalau misalkan 10 hari akhir bulan Ramadan itu semakin ramai, Masya Allah. Masjidnya semakin full. Kalau di Indonesia juga Alhamdulillah sama ya, Bu ya, semakin maju safnya. Semakin maju safnya ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa terus introspeksi diri dan ketika sudah berbuka kita sama-sama membaca doa zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nah, atau kalau yang masyhur kan Allahumma lakasuntu ya Bu ya. Nah, itu boleh juga dibaca tapi kita tambah dengan yang ini juga Bu. Zahabaz zama'u ini. Nah, karena lebih kuat dalilnya adalah yang zahabaz zama'u ini. Nah, tapi boleh juga kita baca dua-duanya Bu ya. Telah hilang dahaga
telah hilang haus, telah hilang lapar, nah, telah basah tenggorokan, kita sudah minum, sudah makan, gitu kan. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ, Bu. Kalau misalkan sudah hilang hausnya, kita sudah makan, sudah minum, rugi kita, Bu. Nah, rugi. Nah, kalau misalkan tidak sampai wasa batal ajru, sangat-sangat rugi kita. Nah, karena ternyata dengan tadi kita telah hilang haus, telah hilang eh, apa nih telah basah tenggorokan, kita sudah makan, sudah minum, di waktu yang bersamaan Allah sudah menetapkan pahala yang sama untuk kita juga, Bu. Nah, Masya Allah, luar biasa. Nah, dan pahala puasa ini luar biasanya adalah langsung Allah yang memberikan pahalanya, Bu. Nah, jadi terserah Allah pahalanya itu mau seberapa banyak, Bu. Nah, jadi tidak ditetapkan pahala puasa itu misalkan 10, pahalanya 20. Ah, kalau ibadah-ibadah yang lain kan ditetapkan pahalanya, Bu, ya. Ini 10 derajat, ini 27 derajat, ini eh 1, kemudian tumbuh 7, kemudian tumbuh 1000, gitu kan. Ah, kalau puasa ini langsung Allah yang netapin, Bu. Langsung terserah Allah, Allah mau kasih berapa. Ah, kalau misalkan kita mencari keridhaan Allah, Allah ridho sama kita nih. Ya Allah, ini yang penting Allah senang, gitu kan. Wah, Allah kasih sebanyak-banyaknya, Bu. Nah, tapi kalau misalkan ada yang mungkin kurang ikhlas di situ, ini yang perlu kita perbaiki, Bu. Berarti khawatir nanti berkurang juga pahala kita. Nah, maka kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah bulan Ramadan itu adalah Rabiul Mukmin. Nah, musim seminya orang yang beriman. Nah, Masya Allah, Bu. Nah, ternyata Ramadan itu, kata para ulama itu adalah Rabiul Mukmin, musim seminya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu ketika datang bulan Ramadan itu sangat-sangat senang. Nah, seperti senang ketika datang musim semi. Nah, dan selanjutnya adalah lakukanlah ketaatan sebanyak-banyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Nah, jadi bersamaan ya, Bu, ya. Banyak juga, ikhlas juga. Nah, Ustadz, dikit aja lah yang penting ikhlas, gitu kan. Ya, nggak apa-apa lah yang penting ikhlas, gitu kan. Nah, kalau bisa banyak, kenapa harus sedikit, gitu ya. Atau kalau misalkan memang kita perlu memulainya dengan sedikit-sedikit, ya bolehlah, Bu, ya, kita mulai dengan sedikit-sedikit, tapi tetap keikhlasannya dijaga. Nah, dan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keutamaan Ramadan itu, Bu. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang, oh, Ramadan ini bulannya puasa satu, oh berarti saya yakin, saya nggak ragu, berarti saya harus puasa. Nah, bulannya Al-Quran, oh berarti saya harus mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nah, karena tadi kan syahrul Ramadan lazi unzila fil Quran, tidak terpisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran, ya, Bu, ya. Nah, inilah yang mungkin kita selama ini jadi apa ya, kita kok sering kalah dalam segala hal, ya, Bu, ya. Mungkin karena tadi itu, Bu, karena ketika eh, Ramadan tadi kita mungkin belum dekat dengan Al-Quran. Nah, jadi udahlah, yang penting kan puasa, yang wajib kan puasa. Baca Al-Quran kan nggak wajib, gitu kan. Kan puasanya sah juga kalau misalkan saya nggak baca Al-Quran, ya memang sah. Nah, ya memang sah. Tapi Ramadan dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kenapa kok sekarang umat Muslim kok sering kalah? Mungkin karena ini, Bu. Kita kalah dalam hal ekonomi, kita kalah dalam hal politik, kita kalah dalam hal kedokteran, dalam hal keilmuan. Kenapa? Karena kita masih memisahkan antara ibadah dengan Al-Quran, Bu. Nah, padahal Al-Quran inilah yang tadi kita baca, ya. Sungguhnya Allah menaikkan derajat umat ini dengan Al-Quran, yang tadi ada hadisnya di pembahasan kita, ya, Bu, ya, dan menurunkan derajat umat ini juga dengan Al-Quran. Nah, jadi kekalahan umat ini karena kita kalah terhadap kelalaian kita dengan Al-Quran. Nah, jadi kita tidak ragu. Kita tidak ragu, Ramadan adalah bulannya puasa, bulannya Al-Quran, bulannya berdoa, dan bulannya keluarga, bulannya suami istri, bulannya anak, insya Allah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ternyata sudah lewat hampir setengah jam. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, sudah lewat hampir setengah jam. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin melanjutkan aktivitasnya setelah ini. Namun saya lihat
ada yang baru hadir ya Bu, ada yang baru hadir, boleh Bu, boleh tuliskan nomor WA-nya di kolom komentar Bu. Nah, boleh dituliskan nomor WA-nya di kolom komentar agar nanti dimasukkan oleh admin ke dalam grup. Nah, ada eh Bu Yusmarni, Masya Allah ya Bu. Mungkin baru baru bergabung ya Bu ya. Nah, boleh dituliskan nomor WA-nya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan admin masukkan ke dalam grup Indonesia Paham Quran, insya Allah. Baik Bu, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh kita persilakan mungkin satu atau dua pertanyaan Bu. Ustaz, kalau akhwat lebih baik itikaf atau di rumah 10 malam terakhir? Oke, baik ya Bu. Bu Iis ya Bu ya. Ya, bismillah. Nah, kalau untuk akhwat itu memang di dalam hadis disampaikan bahwa sebaik-baik sholatnya seorang perempuan itu adalah di dalam rumah dan di dalam kamar yang paling dalam, Bu. Nah, kan di dalam rumah itu kan ada ruang tamu ya, Bu ya. Ada kamar, maka kamar yang paling dalam itu atau yang paling tertutup lah ibaratnya gitu ya. Itu yang paling baik. Tapi jangan salah juga karena ada hadis yang menyampaikan bahwa sebaik-baik saf laki-laki adalah di yang paling depan dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang di paling belakang. Nah, kenapa? Karena memang pada saat itu kalau misalkan kita masuk masjid ya Bu ya, itu di pintu Masjidil Haram yang dulu ya Bu ya, atau Masjid Nabawi yang dulu, itu memang laki-laki itu diisi di depan dulu karena pintunya cuma satu, dan perempuan diisi di belakang dulu karena pintunya tadi juga cuma satu. Nah, jadi sebaik-baiknya tuh memang yang paling duluan datang, yang paling depan laki-laki, yang paling belakang perempuan gitu. Nah, jadi kalau misalkan ibu mau ke masjid, boleh nggak? Boleh, Bu. Nah, boleh. Jadi Rasulullah sampaikan bahwa kalau misalkan ada istri kalian meminta izin untuk sholat di masjid, untuk pergi ke masjid, boleh. Itu tidak boleh dilarang. Nah, tapi kita lihat kondisi masjidnya mungkin beda-beda, Bu. Kalau misalkan ada kondisi masjid yang memungkinkan, silakan, Bu. Tapi terkadang ada beberapa masjid yang oh ya baik Bu Ismarni, Masya Allah. Nah, ada beberapa masjid yang mungkin tidak memungkinkan untuk akhwat ya Bu ya. Mungkin kalau gitu jelas lebih baiknya di rumah. Nah, tapi kalau mungkin kita di masjid, misalkan ada ruangan khusus untuk akhwat atau misalkan masjidnya itu memang menyediakan tempat untuk akhwat intikaf, boleh Bu di masjid. Boleh. Jadi kita melihat kondisi masjid kita masing-masing, apakah memungkinkan atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bu Iis? Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Baik Ibu Waya ke. Baik Bu Ismarni sudah masuk ke grup ya Alhamdulillah Ibu. Barakallah. Bu Ismarni dari daerah mana Bu kalau boleh tahu? Bu Ismarni dari daerah mana Bu? Di Pekanbaru, Ustaz. Oh di Pekanbaru Bu. Masya Allah. Ya, ya Alhamdulillah. Oke baik. Ibu-ibu semua. Mungkin sudah pukul 7:30, 3 menit lagi. Atau mungkin ada satu hal lagi Bu yang perlu didiskusikan. Saya ada 3 menit lagi nih insya Allah. Ustaz, Oh iya baik Bu. yang untuk acara tanggal 27 itu, Ustaz, itu kan berarti dimulai malam apa tuh malam Senin 27 itu malam Rabu apa malam Senin pagi Bu, Senin tahajud. jadi di malam Senin Senin, Senin. Iya, Senin Senin malam. Senin pagi berarti, Pak. Oh, Senin pagi. Iya, 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 Ustaz ya. Insya Allah. Takut lupa, Ya, Ustaz. Berarti Alhamdulillah, kan tinggal Bu. sehari lagi kan, Ustaz?
Senin jam 2:30 subuh. Berarti 2 hari lagi ya, Bu. 2 hari lagi, Ustaz. Ya Allah ya. Insya Allah, Bu. Boleh mulai dari sekarang kita persiapan dulu, Bu. Mungkin kita coba bangun, walaupun nanti belum bangun ya nggak apa-apa, kita Itu nanti istiqomah kita. dibangunin, Ustaz. Dibangunin. Jika nggak ketiduran. Dibangunin nanti. Saling Ah, membangunkan nanti. nanti kita saling bangunkan, Bu. Nanti boleh saling saling telepon menelpon ya, Bu ya. Nah, insya Allah yang ikhwan kita teleponnya ikhwan, yang akhwat kita teleponnya akhwat. Nah, alhamdulillah nanti insya Allah saya dibantu juga sama istri ya, Bu ya, nanti yang untuk akhwatnya insya Allah. Itu ada grupnya gitu, Ustaz? Atau gimana? Ada Ada grupnya, Bu. teh. Udah Nah, kan, dimasukin iya, grup kan sudah Belum. Udah ada tuh Nur Jumat tuh. Oh, udah ya. Udah. Ada grupnya Iya, apa sih namanya? Iya. Makasih Bu Is. Nah, Udah sehat, Bu Is? Alhamdulillah sehat. Tinggal sedikit. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah Ibu. Semoga Ramadan nanti benar-benar fit ya, Bu ya. Amin. Amin, amin, insya Allah. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Satu Bu salam Yusmarni. kenal. Bu Yusmarni. oh ya, waalaikumsalam Apa warahmatullahi. kabar? Tuh Ustaz tuh Bu Yusmarni, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu. Salam kenal Ustaz sama Iya, ibu-ibu Bu. yang lain. Masya Allah, Bu Yusman ini dari Pekanbaru ya, Bu ya? Iya Ustaz, saya sama dengan Ibu Nurjuah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah, Bu. Insya Allah Ustaz. Amin, 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 insya Allah. Nah, alhamdulillah karena Bu Nur sudah mengingatkan, saya tadi hampir lupa juga ya, Bu ya. Kalau misalkan ada di antara ibu-ibu yang belum mendaftar tahajud event, Bu. Nah, boleh, Bu, kita sama-sama daftar. Nah, ini dia. Jadi insya Allah kita sama-sama istiqomah sholat tahajud menjelang bulan Ramadan ya, Bu ya. Nah, khawatir nanti pas Ramadan kita malah kaget. Jadi biar nggak kaget, kita istiqomah dulu sebelum Ramadan. Insya Allah dari tanggal 27 Rajab sampai hari terakhir Syakban. Nah, jadi H-1 Ramadan itu kita istiqomah tahajud terus sama-sama. Sama-sama mengingatkan ya, bukan bukan berjamaah sholatnya ya, sama-sama mengingatkan. Alhamdulillah sekarang yang daftar sudah 12 orang, Bu. Nah, kita kuotanya hanya untuk 17 orang, jadi masih ada 5 orang lagi, Bu, insya Allah. Nah, masih ada 5 orang lagi. Boleh kalau ada yang belum daftar, boleh daftar, Bu. Insya Allah di grup itu ada linknya. Tuh nama grupnya Tahajud Event Teh Nur. Oh iya. Mohon Bu Is. Hajat Event 2025. Insya Allah. Ya, insya Allah itu aja, Bu. Kalau misalkan ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari godaan syaitan, kalau misalkan ada benar, mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sampai jumpa di pertemuan pekan depan dan yang ikut tahajud event sampai jumpa di hari Senin pagi, Bu. Hari Senin sebelum subuh. Nah, setiap tahajud, tiap hari kita insya Allah istiqomah salat tahajud. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Baik. Ustaz. Ya, makasih banyak Ibu. Terima kasih Ustaz. Ya, baik Ibu, sama-sama. Izin live.